Yesus membangunkan perempuan itu, lalu lenyaplah demamnya. Kemudian perempuan itu melayani mereka. Inilah sepenggal bagian alinea pertama bacaan Injil pagi ini. Yesus memegang tangan dan sembuhlah perempuan itu. Ini bukanlah suatu pertunjukan sulap ya. Bukan suatu pertunjukan sihir. Yesus memegang tangan perempuan itu dan sembuhlah perempuan itu. Ini dilakukan Yesus karena semata-mata ini adalah karya Allah. Karya Tuhan yang berbuahkan kesembuhan, yang berbuahkan kesehatan, yang berbuahkan sukacita, yang berbuahkan kehidupan. Itu yang sesungguhnya terjadi di rumah Simon dan Andreas. Saudara-saudari yang terkasih, uluran tangan, sentuhan tangan dari Yesus kepada perempuan yang sakit itu ada suatu sebutan dalam bahasa Inggris yang sangat tepat. Sentuhan dan uluran tangan Yesus itu dalam bahasa Inggris disebutnya the power of touch. The power of touch, the energy of touch, the power and energy of intimacy. Daya dan tenaga kehangatan, daya dan tenaga keintiman. Ini yang tidak ditunjukkan apa yang dilakukan Yesus kepada mertua Simon. Dia memberikan sentuhan yang bertenaga, dia memberikan sentuhan yang berenergi, dia memberikan kehangatan dan sembuhlah orang itu. Bapak, Ibu dan terkasih, dalam hidup sehari-hari kita pun dibekali, kita pun diajak untuk membuat orang lain tampil sehat, penuh semangat, penuh sukacita, melalui uluran tangan kita, melalui sentuhan tangan kita. Di mana kita ketemu orang lain, kalau kita bisa melakukan itu, maka orang itu pun akan demikian diberikan semangat, diberikan sukacita. Sambil contoh, ini yang sangat-sangat biasa, orang bersalaman. Saya sebagai orang yang tinggal di pastoran dan juga romo paroki, sungguh rasa di hati saya itu nyes gitu. Kalau saya melihat umatku berjumpa di halaman gereja, mereka saling bersalaman, mengulurkan tangannya untuk bersalaman. Sederhana sekali, tapi jujur bagi saya, ini luar biasa. Ini luar biasa. Juga bahkan tidak hanya bersentuhan dengan salaman, tak segan juga dan tak jarang saya menyaksikan antar umat mereka melakukan suatu pelukan. Mereka berpelukan. Memang mungkin bagi orang-orang tertentu, mau itu lebay mau. Tidak, tidak. Saya yakin ada hubungan yang sangat dekat, intimasi, keintiman, kehangatan antar orang yang melakukan itu. Selain uluran tangan atau sentuhan, saya juga melihat yang namanya tepukan tangan. Tangan yang menepuk. Yang paling sederhana, yang sangat-sangat biasa. Enggak tampak amat, tapi orang menepuk lengan temannya. Orang menepuk pundak temannya, saudaranya, romo kepada umatnya. Ini adalah suatu penyemangatan. Transfer energi, transfer semangat,
transfer bagaimana, ayo kita hidup. Jadi peristiwa di rumah mertua Simon dan Andreas itu sebenarnya bukan begitu saja. Bahkan tadi saya katakan bukan sulap, bukan sihir, tapi ada pesan mendalam. Dan engkau semua diberikan tugas itu, lakukan dengan baik. Ada juga misalnya sentuhan atau ulusan tangan dari orang tua kepada anak-anaknya. Anak akan merasa sangat disayang ketika orang tua mengelus kepala sang anak itu. Entah itu adik yang masih bayi di gendongan, maupun yang sudah dewasa pun, orang tua yang demikian peduli dan tidak lupa memberikan elusan tangannya kepada kepala anaknya. Itu sebuah restu, sebuah doa, sebuah penyemangatan. Ngomong-ngomong, masih pada melakukan itu? Masih? Jarang, Romo. Kenapa? Anak saya di luar pulau, anak saya jauh. Tapi bagi yang bisa melakukan, elusan tangan itu sangat bermakna. Dan bahkan orang Katolik punya sesuatu yang khas. Sentuhan itu adalah berupa tanda salib kepada anaknya di dahinya. Entah ketika adik kecil yang sudah mulai bobok tetap ditandai salib pada dahinya. Entah adik yang TK itu mau berangkat ke sekolah diberi tanda pada dahinya. Dan kebetulan saya tinggal di pastoran yang dekat dengan sekolah. Saya lihat suatu pandangan yang indah. Anak turun dari motor, anak turun dari mobil, orang tua tidak lupa memberi tanda salib pada dahi anaknya. Sangat Katolik dan sangat berharga. Sentuhan tangan dari orang tua pada anaknya. Siapa itu yang ngajari? Yesus. Tuhan Yesus sendiri mengajari itu kepada kita. Lakukan itu. Dan itu akan sangat bermakna bagi orang yang engkau beri. Selain tanda salib pada dahi, saya masih menemukan dan kita masih menemukan suatu uluran tangan, suatu sentuhan tangan yang sangat-sangat berharga. Yaitu ketika orang dengan tulus, dengan terbuka, dia bersalaman, saya mohon maaf atas kesalahan saya selama ini. Masih ada yang punya musuh? Masih? Coba selesaikan. Tidak dengan yang susah-susah. Bersalamanlah. Selesai. Aku memaafkan kamu. Aku melupakan seluruh apa yang selama ini menjadi masalah. Baik, saya tanya sekarang. Daripada saya ngomong terus saya tanya nih. Ngomong-ngomong, kapan terakhir Bapak Ibu melakukan semua itu? Kapan? Kalau bukan dengan tetangga, ya dengan pasanganmu lah gitu. Mau nanti kalau dengan tangga digebukin Pak RT mau. Kenapa? Bukan muhrimnya mau. Ya dengan pasanganmu, dengan anakmu, dengan temanmu, dengan sahabat-sahabatmu. Kapan terakhir melakukan? Ada yang bilang, tiap hari Romo, itu menjadi bagian dari hidup saya. Orang lain adalah bagian hidup saya, maka tiap hari saya melakukan itu. Meskipun hanya dengan menepuk pundaknya, hanya menepuk lengannya, itu kulakukan Romo. Itu yang mengajarkan bukan siapa-siapa, Yesus mengajarkan itu. Lalu juga misalnya kita ya memberikan salam kepada orang yang kebetulan kita jumpa. Mungkin dengan romo kita, mungkin dengan rekan kita. Bagus. Tapi, saya katakan sekarang, tapi kenyataan rupanya bagi banyak orang yang namanya mengulurkan tangan atau touch dengan tangannya itu sudah menjadi suatu barang yang mahal,
yang sangat jarang dilakukan dengan berbagai macam alasan. Enggak lah, saya enggak melakukan itu, lebay amat gitu. Ada yang mengatakan lebay, berlebihan. Lalu ada juga mengatakan sibuk. Kami dikejar target, jadi kalau saya mau kerja ya lari saja. Ngapain harus saya menepuk punggung suami atau istri saya, apalagi harus mengecup dahinya, enggak usah. Itu ribet. Lalu yang semakin memperparah ketika orang tidak menghangatkan dengan salamannya, sentuhannya adalah ketika kita sudah dijauhkan, diregangkan dengan alat komunikasi modern yang saling menjauhkan. Ngomongnya sih, Romo, kan kami dengan WA cukup, kan kami dengan video call cukup. Ya, katamu begitu, tapi renungkan baik-baik, engkau semakin saling menjauh. Nah, saya tanya sekarang, Bapak Ibu, siapa yang pagi ini ke gereja bersama pasangan? Ayo, siapa? Bagus ya, pasanganmu harus diajak bareng ya. Saya tanya, kapan terakhir berpelukan? Romo mau tuh aja gitu. Kapan? Ayo. Tapi ada yang jawab, udah lama Romo, enggak. Loh kenapa enggak? Kan itu pasanganmu. Bau. Nah kalau pasanganmu bau ya dimandiin. Kan itu pasanganmu, bukan orang lain. Kalau pasangan bau ya dibelikan pewangi. Kita kan dekat banget, itu di Empang banyak sekali itu. Kalau mau tahu, saya sering lewat sana, lewat pun wangi banget. Masa pasanganmu lebih wangi daripada jalanan? Atau jalanan lebih wangi daripada pasanganmu? Lalu saya tanya, benar, kamu sudah lama tidak saling berdekatan. Tidak ada yang namanya the energy of intimacy, the power of intimacy. Enggak Romo, sudah lama itu enggak ada yang namanya pelukan, sentuhan. Karena apa? Kami sudah pisah ranjang lama Romo, pisah rumah lama Romo, pisah kampung lama sekali Romo. Jadi itu adalah langka. Nah, kalau saya menjak merung seperti itu, bermula belajar Yesus, intim kembali, hangat kembali. Terlebih dengan orang yang kau janjikan, aku mencintai engkau, dalam keadaan untung dan malang, dalam sehat dan sakit, dalam keadaan cantik dan manula. Setelah tua, bosan mau, udah tua mau. Ya, justru ketika fisik ini semakin renta, rohani harus dikedepankan. Cinta yang tidak bisa diluluskan harus semakin dekat. Itu. Jadi ada suatu pembelajaran permenungan yang sangat bagus ketika Yesus mengulurkan tangan, membantu perempuan itu duduk, dan sembuhlah perempuan itu. Karena sentuhan itu adalah penuh kasih dan sungguh memberikan sukacita. Lalu satu hal lagi yang tidak saya sampaikan pada renungan pagi ini adalah setelah sembuh, perempuan itu pun melayani orang-orang yang di hadapannya. Setelah sembuh, ini mengingatkan kita semua juga, kalau hidupmu itu dilimpahi dengan kesehatan, sukacita, hendaknya kiranya berikan dirimu juga untuk menjadi pelayan, melayani orang lain. Jangan hidup untuk diri sendiri saja. Masih ingat apa yang disampaikan Rasul Paulus dalam bacaan kedua? Apa kata Paulus? Celakalah aku kalau aku tidak mewartakan Injil. Dia mengatakan, celakalah aku
celakalah aku kalau aku tidak menjadi pelayan. Lalu Paulus ditanya orang, "Hei Paulus, apa yang kau banggakan engkau menjadi pewarta Injil?" "Yang kubanggakan adalah bahwa aku menjadi pelayan tanpa upah." Tanpa upah. Lalu pendapat Romo apa? Apakah tren, kondisi, keadaan menjadi pelayan ini ada di paroki kita? Saya katakan ada. Saya sangat bangga dengan paroki ini. Paroki ini banyak sekali pelayan, kecuali yang belum. Silahkan. Kita diberi hidup, kita diberi kesehatan, kita diberi rezeki, kita diberi sukacita. Jangan lupa, layanilah Tuhan, layanilah orang lain. Tuhan memberkati.